Berbisnis itu layaknya menjalin hubungan. Ada kalanya berjalan mulus, tapi tak jarang pula menemui sandungan. Salah satunya ketika vendor yang jadi mitra usaha memutuskan untuk menahan pengiriman barang. Situasi ini tentu bisa mengganggu operasional, bahkan mengancam reputasi bisnis kita. Tapi tenang, jangan panik. Dalam video ini, kita akan bahas tuntas langkah-langkah strategis dan solutif untuk menangani vendor yang menolak mengirim barang. Siap hadapi tantangan ini dengan kepala dingin dan solusi jitu. Mari kita mulai. Sebelum terjebak dalam situasi perang dingin dengan vendor, langkah pertama yang krusial adalah verifikasi. Pastikan kita benar-benar memahami akar masalahnya. Periksa kembali sistem akuntansi atau data keuangan perusahaan. Apakah benar ada pembayaran yang tertunda? Detailnya, berapa jumlah tagihan yang belum terbayarkan? Kapan jatuh temponya? Dan bagaimana status pembayaran terakhir? Kejelasan informasi ini akan menjadi senjata kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah mendapat gambaran jelas tentang status pembayaran, segera nyalakan alarm internal dengan menghubungi tim keuangan. Gali informasi lebih dalam. Mengapa terjadi keterlambatan pembayaran? Apakah ada kendala teknis atau miskomunikasi internal? Tanyakan juga, kapan pembayaran bisa segera diproses? Jika memungkinkan, ajukan percepatan pembayaran untuk menunjukkan itikat baik kita pada vendor. Komunikasi adalah kunci. Setelah mendapat informasi dari tim keuangan, segera hubungi vendor. Jelaskan situasi internal perusahaan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Jangan lupa sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Langkah selanjutnya, tawarkan solusi sementara sebagai bentuk komitmen. Misalnya, pembayaran sebagian di awal, surat komitmen pembayaran resmi dari manajemen, atau kesepakatan jadwal pembayaran baru yang disetujui bersama. Kontrak atau purchase order atau PO adalah kitab suci dalam bisnis. Segera cek kembali dokumen-dokumen penting ini. Apakah ada klausul atau ketentuan yang dilanggar terkait keterlambatan pembayaran? Jika ada, gunakan sebagai dasar negosiasi atau landasan tindakan lebih lanjut. Namun, tetap kedepankan musyawarah dan solusi yang saling menguntungkan. Chapter 5. Jejak Digital. Pentingnya komunikasi formal. Di era digital ini, jejak komunikasi sangat penting. Setelah berkomunikasi lisan, pastikan untuk mengirimkan surat resmi atau email formal kepada vendor. Tujuannya untuk mendokumentasikan beberapa hal penting, seperti klarifikasi situasi yang terjadi, komitmen dan jadwal pembayaran yang telah disepakati, dan permohonan agar pengiriman tetap dilakukan sesuai jadwal. Chapter 6. Langkah strategis eskalasi jika diperlukan. Bagaimana jika negosiasi menemui jalan buntu? Jangan ragu untuk mengambil langkah eskalasi. Laporkan situasi ini ke manajemen level yang lebih tinggi untuk mendapatkan arahan dan keputusan. Jika dampak dari tertahannya barang cukup besar, pertimbangkan untuk melibatkan direksi atau tim legal perusahaan. Chapter 7. Belajar dari drama evaluasi risiko vendor. Setiap masalah adalah peluang untuk berbenah. Catat insiden ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja vendor. Gunakan momentum ini untuk melakukan mitigasi risiko di masa depan. Misalnya, dengan memiliki backup vendor untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Outro, saat drama bisnis menghampiri. Berbisnis itu memang penuh liku, layaknya drama, ada konflik yang datang dan pergi. Namun, cara kita menyikapi konfliklah yang menentukan akhir dari pertunjukan ini. Ketegasan dalam menyelesaikan masalah, diimbangi dengan kedewasaan dan etika bisnis, adalah kunci untuk menjaga relasi yang kokoh dengan para mitra, termasuk vendor. Ingat, tujuan berbisnis bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.